Hijriah dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan dari kami, saya Azwa Syahira dan teman saya Nazwa Fadila. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran dan seri tilawah oleh Adinda Nazmi Naqwa Khair dan Abangda Gali Al-Akram. Yang ketiga, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 10 20 11 Saibulu. Yang keempat, grup sholawat dari kelas 2 dan 3 SD Negeri 10 20 11 Saibulu. Yang kelima, penampilan puisi dari siswa SD Negeri 10 20 11 Saibulu. Yang keenam, penampilan dai cilik. Yang ketujuh, penampilan grup sholawat dari kelas 1 SD Negeri 10 20 11 Saibulu. Selanjutnya tausiah dari Bapak Al-Ustaz. Dan yang terakhir doa dan penutup. Untuk mendapatkan keberkahan dalam acara kita ini, marilah kita bersama-sama memulai acara ini dengan membaca bismillah serta selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Untuk mempersingkat waktu, mari laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun liman kana yarju
ومنهم من قضى نحبه ومنهم Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah kepada kita. Dan benarlah Allah dan Rasul-Nya, dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu, dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya, agar Allah memberikan balasan kepada orang-orang yang benar itu karena kebenarannya, dan mengazab orang munafik jika dia kehendaki atau menerima taubat mereka. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, konten 100 berapa ini? 120? Udah lebih ya Bu dari 100. Iya.
Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberikannya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, ya, dan insya Allah nikmat Islam dan nikmat keimanan. Selawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan kepada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Ibu Bapak Guru SDN 1020 11 Sebulu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 106207 Sebulu, benar ya Bu? Iya. Beserta Ibu Guru. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Al Ustadz yang sengaja kita undang dari jauh-jauh di mana lah Bapak ini ya? Jauh di pulau sana ya. Ya Pak. Kemudian yang saya hormati juga Bapak Ibu wali murid yang telah berhadir di sini. Anak-anak Ibu, halo. Iya, bisa tertib kan? Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Abang, Kakak. Coba dulu fokusnya ke Ibu. Biasakan, ayo. Sopan santun yang tiap hari, adab yang diberikan Ibu Guru apa Ibu bilang? Lebih tinggi apa? Adab daripada ilmu. Jadi tunjukkanlah di sini adab kalian tuh lebih tinggi dari ilmu. Abang, yang manjat-manjat sayang, turun. Oke, bisa kita mulai lagi ya. Bisa yang dilihat Ibu dulu, fokusnya ke Ibu di acara kita ini. Boleh? Boleh, kalau boleh tunjukkan dulu. Ya, Ibu ucapkan terima kasih kepada para tamu undangan yang telah berhadir di sini. Datang kemari jauh-jauh ya Bu, masaknya ditinggalkan ya Bu ya. Tadi yang mau masak ayam gulai ditinggalkan di rumah Bu, untuk kemari melihat anak-anak kita ya Bu. Terima kasih saya ucapkan. Kemudian Bu, bila mana nanti keberlangsungan acara ini nanti mana tahu di sana sini banyak kekurangan Bu, kami mohon maaf sebelumnya Bu. Selain itu mana tahu penyambutan kami tadi kurang berkenan di hati Ibu, kami memohon maaf. Kami harap maklum dari Bapak Ibu sekalian. Berhubung beberapa hari ini kita ya Bu ya, kebetulan banyak sekali pekerjaan Bu. Ini kebetulan diundur juga nih Bu, kemarin dari hari Kamis. Kebetulan kita ujian diundur hari Sabtu, udahlah siap nggak siap harus siap ya Bu. Dengan tuntutan kerja yang begitu padat, apalagi di sini ananda kami sekalian mampu hikmah apa yang Bapak sampaikan, kemudian dapat juga acara ini. Anak Ibu, halo. Maklum ya Pak, kalau anak SD gini nih, Ibu gurunya juga jadi anak SD duluan, ya kan? Harus sering-sering diingatkan, harus sering-sering ditegur kalau anak-anak Ibu ini. Coba dulu tertib dulu, sebentar aja. Apalagi nanti kalau Pak Ustadznya tampil di depan ya, tolong diam. Bisa? Bisa. Yang penting tujuan hari ini kita tercapai itu apa Nak? Supaya anak-anak Ibu tahu hari ini acara peringatan apa? Acara peringatan apa? Maulid Nabi. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan acara kita ini nanti anak-anak Ibu sekalian ke depannya mampu mempedomani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala tingkah laku kalian ya Nak. Bisa apa? Siapa pedoman kita dalam tingkah laku keseharian kita sehari-hari? Nabi Muhammad. Iya. Bisa? Iya. Kemudian jangan lupa nanti ketika acara demi acara, tolong perhatikan kawan-kawannya. Coba dulu kita kasih tepuk tangan kepada kawan-kawan yang udah telah tampil tadi. Kuat tepuk tangannya supaya mereka lebih semangat. Karena Bapak Ibu sekalian, yang tampil di depan ini nggak sembarangan orang Bapak Ibu. Belum tentu si A berani, si B berani. Betul nggak Bu? Betul.
Nampaknya aja di depan ini sepele mereka tampil kan? Tapi kalau keberaniannya nggak ada itu Bu, nggak bisa tampil. Makanya harus kita motivasi anak-anak kita yang tampil tadi ya. Terima kasih ya Bu atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah dari kegiatan ini nanti. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. mengenang tawa dan semua yang berbau senja. Ya Muhammad, bila saatnya tiba, jangan kau tinggalkan kami dalam gulita. Ajari kami mengeja doa, agar dapat kami raih pintu surga. Bila saatnya tiba, akhirnya lapar, mencoba merasakan
Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman penampilan dari film kepada Abang Gali. Upin Ipin beli tomat. Beli tomat di Gang Rahmat. Jawab salam Gali dengan semangat. Gali doakan selamat dunia dan di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepala sekolah, yang saya hormati ibu atau bapak guru, yang saya hormati bapak Ustadz yang telah hadir di sekolah ini, yang saya hormati tamu undangan sekalian, dan yang saya sayangi teman-teman semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga kita dapat berkumpul di sekolah ini. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, di sini Gali menyampaikan tausiah yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Ini maulid apa Firman enggak? Allah dalam surah Ya udah, dengarkan. ayat Biar mendapat 14. pahala. Bismillahirrahmanirrahim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Sadaqallahul azim. Makna dari surat ini yaitu berterima kasih kepada kedua orang tua. Dimulai dari kandungan sampai kita dilahirkan dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh ibu kita. Seorang ayah memang tidak melahirkan, tetapi ayah mencari nafkah dan tidak pernah kenal lelah. Terkadang ayah kehujanan, kepanasan, namun seorang ayah tidak pernah mengeluh sedikitpun demi kebahagiaan anak-anaknya. Teman-teman, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua. Dimulai dari karena tanpa mereka kita bukanlah apa-apa. Sebelum Gali menutup tausiah ini, bolehkah Gali bernyanyi? Boleh. Boleh apa boleh? Boleh. Putri Raja sedang tertawa, rambutnya panjang sampai ke tanah. Berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga. Dari lengan
Allah sayang orang tua senang. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke. Pagi-pagi lagi nak gombal. Ya kan ya? Langsung lupa diri tadi. Tadi penampilan terakhir tadi kelas berapa? Oke. Tadi dengar tadi kata ibu gurunya ulangi permen bonbon satu bungkus ya kan ya? Nah itu dia. Kalau tadi pakai pantun, ini Ustaz pakai pantun juga, ya kan? Cocok? Ada genteng patah-patah, orang ganteng mau ceramah. Kan? Nanti selain setuju ganteng. Nah, kita ada hadiahnya. Jalan-jalan ke rumah Pak Somad, pulangnya singgah ke Pantai Kelang. Kalau tak jawab salam Ustaz dengan semangat, pulangnya Ustaz doakan sandalnya hilang, kecuali punya Ustaz. Karena Ustaz berapa kali begitu, ya kan? Pantun gitu, sandal Ustaznya pula yang hilang. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takut hilang sandalnya, makanya kuat, ya kan? Sebelum Ustadz lanjut, kita buat kesepakatan, ya kan? Mana yang kelas 1 angkat tangan, yang kelas 2 angkat tangan, turunkan. Kelas 3 turun. Kelas 4 oke, 5. Nah, terakhir kelas 6. Duduknya kalian nih kan enggak menurut kelas, ya kan? Bercampur. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kan mulai. Jangan ribut. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun. Yang tadi sudah nyampaikan, ini saya pikir-pikir ibu ini merendahnya. Dibilang ini persiapan biasa-biasa aja, padahal semua anak-anaknya nampil dan semua penampilannya bagus, ya kan? Kawan-kawan tadi yang nampil bagus? Bagus. Ini berarti walau persiapannya sebentar, tapi maksimal. Ini luar biasa. Tepuk tangan dulu kepada Ibu Kepala Sekolah. Yang sama kita hormati para guru SD Negeri 10, 20, 11. Ini semua ini semua ibu-ibu guru kalian, ya kan? Guru Ustaz juga. Nah, Ustaz ini kan orang jauh. Kira-kira dari sini nggak bisa perhitung lah jaraknya, ya kan? Di Dusun Bakti, Desa Sebulu, jauh ya kan? Nah, ini ada yang ladang lama, ya kan? Ustaz Dusun Bakti, jauh itu. Nah, ya kan? Jadi kita sama satu alumni. Ustaz dari SD Negeri 10, 20, 11 juga. Nah, jadi kita sama sekolahnya. Guru-guru kita sama juga.
Makanya Ustaz kalau ke sini tuh kayak rasa suasananya itu kayak ingat dulu ya kan. Kalau ngadap ke sana ingat nasi goreng. Kak, masih ada nasi goreng kita. Ya kan? Kalau ke sana ingat mie sop. Kalau ke sana ada pisang goreng. Ya kan? Nah, itu kebiasaan saya itu pagi-pagi wajib makan pisang goreng. Kalau ke sana itu ada tempe goreng, ada bukunya loh. Jangan lupa ya ulang ini ya kan. Jadi ibu-ibu guru ini luar biasa. Saya kalau disuruh ngajar SD tak mau saya Bu. Ini aja saya berpikir ini mau ceramah nih Bu. Belum ceramah dan naik-naik di atas tuh. Kalau dibiarkan habis runtuh gedung nih. Nah, itu dia hebatnya ibu-ibu guru. Jadi ibu-ibu yang hadir, nah, tengoklah ini anak-anaknya macam gini. Jadi luar biasa kekuatan, kehebatan, kesabaran dari ibu-ibu guru SD mengajar anak-anak itu luar biasa. Kalau anak kuliah dia besar-besar, ya kan, tinggal disampaikan ilmu, terserah orang itu mengembangkannya. Kalau anak ini dia lah, jadi kita nggak lama-lama, yang penting kita cepat aja ya kan. Nah, tahan di situ ya. Tahan, kira-kira kita ceramah ini 2 jam. 2 jam. Jadi adik-adik duduk situ tenang 2 jam. Siap kita pulang. Oke. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 106207 beserta guru yang mendampingi. Yang saya hormati para tamu undangan yang di sini hadir, wali murid. Bu, udah masak tadi Bu? Udah Bu? Gak masak? Sengaja ibu-ibu nih Bu, ya Bu. Sengaja tak masak, catering. Kenapa? Karena ingin mendengarkan maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang tua kalian cinta kepada Nabi, kalian mau pulang juga? Biar pulang aku nih. Enggak. Tahan sini ya. Siapa yang enggak ribut nanti dapat hadiah dari guru. Dari Ustadz lah. Dengar. Orang-orang tua kalian datang ke sini itu karena mereka ingin menghadiri peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang tua kalian cinta kepada Nabi, itu secara otomatis gennya kepada kalian itu juga akan cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang sangat saya sayangi lagi saya banggakan, adik-adik semua dari kelas 1 sampai kelas 6 SD Negeri 10, 20, 11 yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang nanti bakal dapat hadiah dari Ustadz dengan syarat duduknya rapi, hadap ke depan ya. Pecinya dipakai, nggak mereng-mereng, jilbabnya rapi, nggak miring kiri, nggak miring kanan. Nanti kalau bisa jawab pertanyaan dikasih hadiah. Tapi kalau misalnya udah langgar persyaratan, batal dapat hadiah, ya kan? Sepakat? Oke. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak lama-lama, kita bentar aja. Yang 5.000, ya kan? Terus dia bilang apa Bu? Bilang apa kalian sama orang tua? Kira-kira itu terima kasih nggak? Belum tentu. Gimana? Setelah dia keluar, ya kan? Dia gunakan ini maaf nih, uang ini untuk apa? Untuk beli mercon, dimasukkan pula ke rumah orang merconnya. Jadi dia beli mercon, terus dimasukkan ya ke rumah orang tuh mercon. Kira-kira duit itu dipergunakan untuk baik atau tak baik? Kira-kira dia bersyukur atau enggak sama mamanya? Enggak.
Jadi syukur itu ketika kita diberi nikmat, kita diberi sesuatu yang buat kita senang, kita pergunakan nikmat itu untuk hal-hal yang baik, itu baru namanya syukur. Kalian hari ini bisa sekolah ya kan? Ada nggak kawan-kawan kalian yang nggak bisa sekolah? Ada nggak? Kenapa dia nggak bisa sekolah? Nah, ada yang nggak punya uang, ya kan? Saudara-saudara kita di Palestina, mereka mau sekolah nggak? Mau? Bisa? Hah? Bisa? Nggak bisa. Kenapa mereka nggak bisa? Karena sekarang mereka sedang berkonflik, ya kan? Daerah mereka kalau hari ini, ya, hari ini kita bisa dengarkan musik, kita bisa dengarkan sholawat. Kalau di sana yang terdengar setiap menit, setiap jam adalah ledakan bom. Berani kalian dengar itu? Gak berani ya? Kalian nengok mercon aja diletakkan sini, udah gini-gini kalian ya kan? Iya. Apalagi bom diletakkan samping kalian, mau? Mereka mau sekolah tapi tidak bisa, ya kan? Bukan mereka nggak mau, tapi mereka punya semangat yang kuat. Anak-anak Palestina itu menghafal Al-Qur'an. Mereka belajar walaupun di tengah reruntuhan. Itu menunjukkan kalau mereka tuh bersyukur. Kita kalau ada di sini kita yang malas datang ke sekolah, malas datang ke sekolah ada? Ada yang 1 minggu absennya 5 hari. Pokoknya dia wajib ada liburnya dalam 1 minggu itu ada? Ada? Nah, itu berarti dia belum bersyukur. Kalau dia bersyukur cuma dia datang ke sekolah, dia pergunakan yang dikasih emaknya tadi, ada uang jajan ya kan, ada tas. Nah itu tak berubah nanti ya. Tengok sini, nanti dapat. Udah lanjut. Karena kata Allah, kalau kita bersyukur maka akan ditambah. Apanya yang ditambah? Nikmatnya. Kalian orang tua itu, orang tua udah kasihkan fasilitas kalian bisa sekolah di SD. Kalau kalian bersyukur kepada Allah, gimana caranya Ustaz? Caranya adalah belajar bagus-bagus, maka Allah akan tambahkan nikmat. Apa nikmatnya? Nanti kalian bisa sekolah ke jenjang yang lebih baik, tinggi. Udah. Bu, yang ribut nih nggak usah kasih. Wih. Ya kan? Iklan. Udah? Lanjut kita. Belum. Sudah? Kalau makan yang bekerja apanya? Mulutnya ya. Nggak pakai suara ya. Mulutnya ngunyah aja. Tapi nggak pakai suara. Nggak pakai suara. Makan nggak apa-apa makan. Tapi nengoknya ke sini. Pasti terasa lebih manis itu roti itu kalau kalian lihat ke sini. Ya. Pasti. Lanjut kita. Nah, jadi yang pertama kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Tanda kalian syukur adalah rajin belanja.
rajin belajar. Itu yang pertama. Selanjutnya salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berhadir semua menjadi umatnya yang mulia yang mendapat syafaat baik di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Sudah? Kita lanjut ya. Adik-adikku yang dirahmati Allah, ini penting nih, ini untuk kalian nih. Adik-adik, ini dengar nih, ini gak ada nih dapat di mana-mana. Sudah? Makan aja tapi nengoknya ke us. Makan tapi nengoknya ke us. Nah, memang gitu. Kalau kita datang ke majelis ilmu, itu godaan setannya banyak, ya kan? Gurunya masuk kelas, kalian kan ngantuk, betul kan? Nah, ini kalian dengar Ustaz dulu, dengar Ustaz. Ini Bu, Pak, Bu, ini anak-anak ini adalah orang yang 10-20 tahun ke depan yang akan memimpin negara ini. Siapa di sini yang mau jadi presiden? Ya kan? Banyak ya kan Bu? Tapi Ustadz baca semua buku sejarah, hanya ada 7 emak-emak yang berhasil, 8 emak-emak yang berhasil melahirkan presiden. Emaknya Pak Soekarno, emak Pak Soeharto, sampai sekarang mamanya Pak Prabowo. Tapi tidak ada masalah, ya kan? Belum pernah memang ada emak-emak di desa Sebulu ini melahirkan presiden, belum ada. Tapi mana tahu, ya kan? Gitu kita angkat tangan, saya mau jadi presiden Indonesia, langsung lewat malaikat didoakan sampai ke arah kabul doanya, ya kan? Maka kita mencetak sejarah baru, ada anak dari Sebulu jadi presiden. Jadi apa lagi? Jadi polisi, yang mau jadi tentara, yang mau jadi ustadz. Oh, ini nampak-nampaknya Bu bakal bersaing kita ini, ya kan? Jadi ustadz kurang lah job aku nih. Siapa lagi yang mau jadi apa lagi? Yang mau jadi guru. Wah, luar biasa. Udah, turun. Yang mau jadi presiden banyak. Yang mau jadi insinyur yang ber-I. Mau jadi polisi yang ber-I. Mau jadi tentara yang ber-I. Mau jadi guru yang ber-I. Tapi hari ini itu semua ada gangguannya. Dengar. Kalian ini sekarang ini jadi target. Jadi target. Bu, anak-anak ini Bu, ini jadi target. Dari mana Ustaz tahu? Ustaz ini sok-sok intel. Orang ini kalau ada sniper, ada tembak, ada apanya, apa namanya itu? Bukan, itu apa namanya? Teropongnya. Kalian itu udah pas di teropongnya, tinggal ditembak sedikit aja. Ya kan? Jadi kalian ini udah jadi target. Orang ini Bu, anak-anak ini, adik-adikku ini semua ini udah jadi target. Siapa yang menargetkan? Ada orang-orang yang gak ingin mereka ini menjadi orang yang baik. Kalian nanti 10 tahun, 20 tahun lagi belum tentu, ya kan?
Dengar. Siapa orang yang cerdas? Dia harus menguasai 3 kecerdasan. Ya kan? Ada namanya intelligent question atau IQ. Nah, dengar. Duduk. Kecerdasan kita yang betul-betul dikatakan cerdas itu kalau dia kuasai yang 3. Apa itu Ustaz? Yang pertama namanya IQ. Pemahamannya cepat. Ada orang yang dibacakan sekali dia langsung hafal, ada kan? Ada orang yang dijelaskan sekali dia langsung paham. EQ, apa itu? Emotional question. Artinya kecerdasan emosional. Orang yang bisa menghafal cepat belum tentu dia beretika, ya kan? Belum tentu dia bisa menghargai orang dengan baik. Hari ini kalian ketiga-tiganya ini dihalangi. Dengan apa? Banyak caranya. Pertama dengan gadget. Siapa hari ini yang nggak punya Android? Angkat tangan. Siapa hari ini di rumahnya yang nggak punya HP Android? Yang nggak punya Android? Ada. Siapa di sini yang punya Android? Siapa di sini anak-anak adik-adikku yang udah punya akun Facebook? Padahal Facebook itu hanya bisa digunakan anak-anak yang 17 tahun ke atas. Tapi adik-adik kita nih udah mengakses itu. Itu berarti dia lebih cepat. Kontennya remaja, anak-anak enggak boleh lihat. Kalau kontennya dewasa, anak-anak enggak boleh. Tapi di TikTok semuanya ada, Bu. Ini bahaya, Bu. Tadi malam kami berdebat dengan bapak-bapak di kumpulan. Itu katanya gini, anak-anak sekarang ini nggak bisa dibilangi. Kenapa? Karena dia lebih merasa dia lebih pintar daripada kamu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tuntunan dan tontonan itu, dengar nih, tuntunan dan tontonan itu akan berbekas di perilaku kalian secara otomatis. Bu, ini anak-anak ini, ibu perhatikan apa yang dia tonton. Jangan nanti pengetahuan kita terbatas, Bu. Tapi pengetahuan mereka melalui Facebook dan TikTok itu tidak punya batas. Sehingga mereka itu bisa lebih pintar daripada ibu bapak sekalian. Tapi itu berbahaya untuk mereka. Kenapa? Karena adik-adik anak-anak kita ini belum ada ilmu dasar yang kuat. Dia nggak bisa membandingkan semua yang dia dapat dari sosial media. Dia telan mentah-mentah. Patul. Dikasih pisau sama dia. Kira-kira pisau ini bisa baik dan bisa buruk atau enggak? Bisa ya. Dia bisa baik kan? Kalau dipergunakannya pisau ini untuk apa? Untuk masak. Jadi chef dia. Ya kan? Patul mau jadi chef? Kamu? Dia jadi apa? Hah? Oh, mau jadi atletnya kan? Atlet silat. Kita doakan Patul jadi atlet silat Republik Indonesia. Amin. Jadi dipotongnya sayur itu, ya kan? Potongnya cabai, dimasaknya jadi makanan yang enak. Bagus atau enggak? Tapi kalau dipucukkannya sifatnya pengen tahu, ya kan? Ada hal yang baru sedikit viral, kalian mau ke sana, nangis ditumbuknya pintu, ditanya mau ngapain, mau nengok kondensif di beras tadi gitu.
Ya kan? Siapa yang kayak gitu? Bohong lah kalau nggak kayak gitu. Karena mau nengok Soundship di sana, antrinya Bu, kilometer antrinya. Kilometer, masuknya satu orang 100. Nengok kambing, bagus nggak kambing sana? Bedanya kambing waktu belum dibersihkan. Di sana nengok kambing jauh-jauh ke Brastagi 100.000, antrinya berjam-jam. Datang pagi pulang sore. Bukan main sama kambing, nunggu antrian. Tapi itu pun dikejar karena ikuti viral, ya kan? Asal ada yang viral sedikit, kalian ngamuk-ngamuk sama mak kalian minta, ya kan? Nah itu bahayanya. Apalagi misalnya, coba misalnya kalian ada konten di situ, di TikTok itu, ini cerita kita. Di TikTok itu sekarang ada teknologi namanya AI. AI itu, misalnya ibu kepala sekolah diam aja, saya foto, diam aja ibu. Terus saya buat di situ seolah-olah ibu bilang, anak-anak sekalian, anak SDN 10, 20, 11 kita libur ya 1 bulan. Mulutnya sama, gerakan mulutnya sama, suaranya sama. Itu namanya teknologi AI. Terus dibuatkan videonya, muncullah muka ibu kepala sekolah bilang, anak-anak SDN 10, 20, 11 kita libur ya 1 bulan. Di-share ke kalian. Terus kalau kalian nggak cross check ini, nggak ditanyakan betul-betul, kalian percaya kan? Karena tengoknya kalian tuh bisa terjebak dan dijerumuskan oleh teknologi yang ada. Kalau yang belum punya akun sosial media masih SD, jangan kasih dulu, jangan. Payah ibu nanti. Kalau udah dia keracunan, namanya sekarang keracunan. Ibu-ibu nih, kalau udah keracunan Shopee payah juga, ya kan? Iya Pak. Jujur aja ini. Ibu-ibu kalau udah keracunan Shopee, gini aja, nengok live, nunggu apa? Check out merah. Berkembang, merah kembang. Ya, cepat-cepat Bu. Ini 70.000 check out. Sampai lupa mau masak, ya kan? Anaknya udah sampai mana-mana merangkak sana. Dia masih di Shopee aja. Shopee itu keracunan Ada lagi keracunan TikTok. Gini aja kalian dari pagi, ya kan? Oh cantik ini, apanya kontennya bagus. Scroll lagi. Bangun pagi kalian hari Minggu, siap letakkan HP udah sore. Gak terasa waktu kalian terbuang sia-sia, gak belajar, ya kan? Harusnya waktu yang ada itu dipergunakan untuk belajar, bukan melihat yang tak berguna. Jadi kalau yang belum ada akun sosial medianya, ibu-ibu, orang-orang tua, jangan kasih. Kalau yang punya sosial media, dibatasi. Sini dulu handphonenya biar mama tengok. Ini bahaya Bu. Anak-anak, ibu tahu kejadiannya yang di Dolok Masyur. Anak SD, tapi cetannya cetan orang dewasa. Ibu tahu kejadiannya ini. Ini harus diperhatikan ini. Mana HP kalian? Gini, periksa dulu. Kalau ada YouTube-nya, buat YouTube versi anak-anak, mode anak-anak. Jadi dia hanya bisa mengakses di mode anak-anak. Tengok akunnya, dia akses apa aja. Nah, jadi sekarang kita nih mesti pintar-pintar. Kalau ibu-ibu nggak tahu, cari orang-orang atau abangnya atau kakaknya, ngecek apa yang diakses di handphone yang pintar ini. Karena nanti kalau dia sudah tercuci otaknya dengan apa yang dia tonton, sulit ibu mau bilang cek mana pun. Mau ngajarin apapun sulit. Oleh karena itu pintar-pintarlah kalian, karena kalian ini jadi target. Apa juga ya kan? Ini kulitnya mohon maaf nih, gelap. Catnya hitam putih, jadi belang ini rambutnya nih. Tanya, udah kelas berapa? Kelas 6 kan? Masih SD, kelas 6, rambutnya gaya-gaya sok ke barat-baratan. Bukan ganteng kayak gitu ya kan? Korea? Gak ada ya?
Jangan mau kita nih adat ketimuran. Etika kita nih tinggi. Style gaya kita ini sendiri ada punya. Jadi kalian mau kayak manapun, jangan niru-niru ke barat-barat. Jangan ke barat-baratan. Jangan sok-sok kegaulan, pakai-pakai Korea-Korea pula, ya kan? Udah. Tetap seperti gaya ketimuran orang Indonesia cukup. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita singgung sedikit tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahu bahwasanya ada tuntunan kita untuk hidup berkehidupan di bumi ini, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak yang tak tahu. Adik-adik ini, Bu, anak-anak ini banyak yang nggak tahu tentang Rasulnya Muhammad. Jangankan adik-adik, orang-orang dewasa aja banyak yang nggak tahu. Saya ngobrol sama salah satu tua di Deli Serdang. Dia bilang gini, Ustadz, kita ini memang harus mengadakan banyak peringatan Maulid. Kenapa? Karena kami udah survei. Kalau tua itu kan, Bu, dia sering menikahkan orang, ya kan? Jadi saya sudah ngalami sendiri ketika saya menikahkan orang, sebelum menikahkan itu ditanya dulu, Muhammad itu, Nabi Muhammad itu manusia atau malaikat? 70% orang yang mau menikah berarti udah dewasa. 70% bilang Nabi Muhammad itu malaikat. Itu kenapa bisa terjadi? Karena itu nggak sering diingatkan kepada adik-adik anak-anak kita, sehingga mereka lupa dan nggak tahu tentang nabinya. Kalau mereka ini nggak tahu nih, kalau kalian nggak tahu, kalau kalian nggak kenal sama orang, kira-kira kalian bisa suka, bisa cinta? Nggak bisa. Ya? Kalau kalian nggak kenal kepada nabinya, kemana cara kalian mau cinta kepada nabi? Padahal Nabi bilang, man ahabbani haramallahu jasadahu 'alan niran. Siapa yang cinta kepadaku, maka diharamkan jasadnya disentuh api neraka. Ya kan? Siapa yang cinta kepadaku, kata Nabi, maka Allah haramkan jasadnya disentuh api. Nih, halo. Halo. Sedikit lagi. Duduk. Duduk, dengarkan, putar aja. Udah, itu tahu aja dulu, coba. Taruh. Dah? Sini, duduk. Udah ya. Dikira orang tuh yang main-main tuh nggak dicatat tuh sama ibu dulu, baru dia kan? Habis lah nih dulu. Sini, duduk. Udah? Mau pilih tengok aja nih, Bu. Siapa yang nggak duduk rapi, habis lah dia. Cuma dia mau cinta, kenal pun enggak? Ya kan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi suri tauladan yang baik untuk kita ikuti. Siapa yang tahu hari kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Angkat tangan. Coba. Yang tahu angkat tangannya. Kata. Ya, coba. Ini tepuk tangan dulu. Ini kelas berapa nih? Kelas 1. Kalian kelas 6 mana nih? Coba, Rasulullah Muhammad itu udah duduk. Nanti kita gantian pulang ke namanya kan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan pada tahun apa? Tahun enggak? Kenapa dinamakan tahun gajah? Ada yang tahu?
Pasukan Hah? bergajah. Gajah menyerang Mekah. Karena hari itu ada pasukan bergajah Menyerang Mekah. Menyerang dia ingin menyerang Kak. Makanya disebut Amul Fil atau tahun Ya. tahun gajah. Anda tahu ya, Neng? Ini pura-pura nggak tahu aja ini ya kan? Iya, Kak. Karena tawaduknya. Rasulullah diangkat menjadi Rasul pada usia 16 tahun. berapa? 16 tahun. 40 dan meninggal dunia pada usia 60 Tahun. 63 tahun. Kalau kita cinta kepada sesuatu, ya kan? Kan betul-betul. Kalau kita Rasulullah tidak ada lagi. Tapi kata Rasulullah, nanti akan lemulia keluargaku, kata Nabi. Jadi kata para sahabat, keluargamu ya kami lah ya Rasulullah. Siapa lagi? Katanya. Oh enggak, kalian ini adalah sahabatku. Siapa yang dikatakan Rasulullah keluarganya? Orang yang tak pernah bertemu denganku, tapi mereka cinta kepadaku. Kalau sahabat biasa, dia ketemu sama Rasulullah, dia hidup bersama Rasulullah, dia lihat kemuliaan, kehebatan, ketawaduan, ilmu yang banyak, dan segala macamnya dari Rasulullah, segala kemuliaan, maka mereka cinta karena mereka lihatlah langsung. Tapi kita yang tak melihat langsung tetap beriman dan cinta kepada Rasulullah, maka itu kata Rasulullah termasuk keluarga Rasulullah. Ada perlu apa? Nah, mana Rasul Muhammad, kata Jibril. Apa kata Fatimah? Ayah sedang sakit. Nah, ya kan? Ayahku sedang sakit. Nantilah kalau udah sehat datang lagi. Maka ditutup sama Fatimah. Kedua kali diketuk lagi, dibuka lagi. Nah, apa kata Fatimah? Karena aku bilang ayah sedang sakit. Nanti kalau mau bertamu nanti, kalau udah sembuh bertamu lagi. Ya kan? Yang ketiga diketuk lagi sama dia. Tapi saat itu diriwayatkan dalam hadis suara malaikat Jibril itu keras. Mana Rasul Muhammad itu diriwayatkan seperti petir yang menyambar. Itulah kuatnya suara Jibril. Jadi dengar Rasulullah, kata Rasulullah, wahai anakku Fatimah, suruhlah mereka itu masuk. Jadi malaikat Jibril sama Israel suruh masuk sama Rasulullah. Fatimah ini dia bertanya-tanya, ini siapa? Jadi ditanya ke Rasulullah, ini siapa? Wahai ayahku. Jadi kata Rasulullah, mereka ini adalah yang memisahkan antara nikmat dunia dan akhirat. Berarti ini adalah malaikat maut. Dengar malaikat maut datang, maka nangis sejadi-jadinya Fatimah. Karena dia tahu sebentar lagi ayahnya akan wafat. Apa kata Rasulullah? Jangan nangis. Silakan mereka masuk. Jadi ketika masuk, apa kata Rasulullah? Ada perlu apa, wahai Jibril? Rasulullah tahu nih, walaupun Jibril itu dia pakai yang seperti manusia sempurna, tapi Rasulullah tahu ada perlu apa. Kata Jibril, kami di sini diperintah Allah untuk mencabut nyawamu, wahai Rasulullah. Itu pun kalau kau setuju, itu hebatnya Rasulullah. Beda sama kita, beda sama kita. Yang pikir yang muda-muda ini pasti hidupnya panjang. Belum tentu. Yang baru lahir pun bisa duluan dipanggil Allah, ya kan? Sambut, ya kan? Nah, itulah roh Rasulullah itu disambut malaikat. Ketika dia diangkat, sudah disambut sama malaikat. Rasulullah senang. Biasa aja. Kata Rasulullah, apalagi tidak akan dibiarkan umat lain masuk surga sebelum umatmu masuk duluan ke dalam surga. Ini apa nih? Semua umat dari zaman Nabi Adam sampai terakhir nanti itu kan masuk surga, ya kan? Tapi harus duluan.
Walaupun kita terakhir, tapi kita tetap dimuliakan. Itu hebat nggak? Mulai senang Rasulullah. Yang ketiga apa? Yang ketiga, engkau diberi wewenang. Dengar. Engkau diberi wewenang untuk memberikan syafaat kepada siapapun yang kau mau. Apa syafaat itu? Tapi itu aja ceritanya. Selalu diulang-ulang. Oleh karena itu tanda cinta kepada Rasulullah adalah banyak-banyak menyebut nama Rasulullah dengan sholawat. Ya kan? Bagaimana sholawatnya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi banyak-banyak kalian ulang-ulang nama Rasulullah, itu tandanya kalian cinta kepada Rasulullah. Yang kedua ikuti apa yang disyariatkan Rasulullah. Yang pertama sholat subuh berapa rakaat? Sholat asar zuhur? Sholat asar? Sholat maghrib? Sholat isya? Jangan tak hafal. Ada cerita, dia datang ke masjid mau sholat subuh. Tiba-tiba Wak ini datang jumpa sama Wak Nazir. Ditanya lah, kau mau kemana? Kata. Karena kan sama Nazir, ya kan? Ini Wak ini mulai datang mau 2 rakaat dia, pulang. Nah, pulang juga Wak nih, sama-sama tak tahu dia. Jadi harus tahu kalian berapa rakaat sholat itu ya. Jangan tak tahu. Nah, jadi gitu juga kalau kalian datang banyak nanti ya, ilmu-ilmu nanti dipelajari, ada yang dari ngaji. Terus nanti kemana caranya kalau kita datang kita sholatnya ketinggalan, namanya sholat masbuk, ya kan? Karena ada cerita ini, dengar. Sholat masbuk ini kan orang ketinggalan, ya kan? Ketinggalan orang udah sholat, dia baru datang. Ini kan ada caranya. Jadi waktu tadi azan dia sendiri. Siap azan dia sholatlah sendiri. Datanglah satu orang ini, dia mau masbuk, tapi dia nggak paham. Kalau kita datang masbuk, kita mau berimam, kita senggol dia sedikit, ya kan? Senggol dikit, ada di agak belakang dia. Supaya apa? Supaya dia tahu ada orang yang ikut. Ini wanita sendiri dia, sholatlah dia. Yang datang tadi, dia memegang nikol enggak? Ikut aja dia langsung. Gitu baca dia, waladdallin, amin. Langsung merinding lah ini kan? Karena tadi pikirnya ya aku sendiri, ini kok tiba-tiba ada 2. Setan apa ini pikirnya. Tapi dia logika aja. Nah, nanti kan bisa diintip dari bawah, ya kan? Kalau ada orang anak sholat kan gitu, sampai bawah kepalanya kan. Padahal dia terbatas saja, tapi karena dia penasaran, bisa diintip. Jadi rokok dia diintipnya. Di sini orangnya, macam mana nampak di sini kan nampak? Ditengoknya gini, hantu gini. Ditengoknya gini, nah kan betul nggak ada. Jadi balik dia tengoknya ada orang batal sholatnya. Itu karena dia nggak tahu ilmu sholat masbuk. Jadi adik-adik ini harus tahu dia cemana caranya kalau terlambat sholatnya, kalau masbuk berapa rakaat, bacaannya seperti apa. Harus kalian pelajari. Banyak yang lain, Kalau minum ya kan? Kalau pernah dikasih hadiah jam tangan. Enggak pula ya, salah pula. Pernah dikasih hadiah waktu kalian salah lagi. Waktu kalian ulang tahun ada dikasih hadiah? Ada. Kira-kira hadiah itu kalian jaga atau enggak? Kalau kawan dibawa ke sekolah, walaupun dipamer-pamerkan sama kawan, kalau diambil kawan itu dibawa lari, kalian kejar enggak? Kenapa itu dikejar? Karena enggak mau itu hilang, ya kan? Maka Nabi juga mewariskan sesuatu sama kita. Kata Rasulullah, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Aku tinggalkan untuk kalian tuh 2 perkara. Kalau kalian pegang 2 perkara ini, jaga bagus-bagus,
kalian gak akan pernah sesat selama lamanya. Yang pertama kitab Allah Al-Qur'an, yang kedua sunnah Rasuli, hadis Nabi. Di sini siapa yang masih ikro? Nah, yang ikro mana ikro? Jangan malu, nggak apa-apa. Nah, yang ikro sudah hafal juz amma ada? Ada yang sudah hafal juz 1? Sudah hafal, ya kan? Nah, jadi itu harus kalian ya, mau jadi apapun kalian, mau gayanya sehebat apapun kalian, kalian harus bisa baca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu tuh. Kalian pernah ke Lombok? Cantik Lombok tuh kan? Nah, kalau Ustadz pakai uang sendiri malas Ustadznya ke sana. Tapi karena dibiayai, karena kita lomba, kita dibiayai. Tiket pesawat gratis, ya kan? Hotelnya bintang berapa? Bintang 4 gratis. Apalagi bajunya dikasih uang jajan lagi. Mau kalian gitu? Nah, lomba lah dulu. Macam tadi latihannya itu luar biasa kerasnya latihannya. Karena Ustaz dulu gitu juga. Jadi kalian yang masih ikro terus belajar. Kan dikasihkan kepada yang ngajarin, dibelikannya jajan. Nah, karena sering itu Ustaz diungkapkan, Pak, maaf ya Pak Ngaji, uangnya tadi membelikan jajan. Bilang sama emak ayah kalian, kalau ngaji sama ngaji itu bayarnya bulanan aja. Jadi datang nanti emak kalian atau ayah kalian mengantarkan uang itu, ya kan? Sambil minta sama Allah supaya Allah yang ngasih hafalan itu kepada kalian. Karena kalau udah biasa kalian ngapal Al-Quran, ngapal kayak gini ya kecil kali, ya kan? Yang gitu aja bisa dapat, ya kan? Nah, untuk itu mari sama-sama kita semangat, kita bisa belajar dari sekarang. Yang masih ikro teruskan sampai Al-Quran, yang udah Al-Quran bisa lancar. Nanti kalau udah lancar belajar irama, atau nanti bisa pelan-pelan menghafal Al-Quran dengan baik. Mudah-mudahan walaupun sedikit itu bisa kalian bawa pulang, kalian amalkan, kalian ingatkan. Kalau ada kawan kalian yang salah, kalian ingat, jangan diikuti, ya. Kalau ada kawan kalian yang salah, diingatkan, jangan diikuti. Nah, itu saja. Nasrun minallah wa fathun qarib. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru. Di sini sudah ada juga jurnalis dari Metro TV. Nanti insya Allah akan disiarkan. Nanti buka aja TV-nya ya. Nah, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Al-Ustadz atas tausiahnya, semoga apa yang Bapak sampaikan dapat menambah ilmu yang baik bagi kami untuk masa depan. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya doa yang dibawakan oleh Bapak Al-Ustadz sekaligus penutup acara kita pada hari ini kepada Bapak kami, persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin, irhamna ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ighfir lana dhunubana warhamna wa dhunuba walidayna kullim minna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwati min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما واهدنا صراطا مستقيما وادخلنا الى جنتك نعيما ونجح في كل امتحان وطول امورنا وسائر امورنا
وتقبل كل دعائنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Salah dan silap dan bertutur kata yang terucap kami mohon dimaafkan. Kepada Allah kami memohon ampun. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan dan keimanan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi